Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Muharrama, NIM E 2019-2010 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi atau mereview video sebelumnya dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMII selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menganalisis atau mereview tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Selanjutnya, tujuan-tujuan kebijakan fiskal. Di sini ada 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju inflasi. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya di sini ada 2 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan ekspansif, yaitu kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Yang kedua, kebijakan kontraksional, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual di obligasi pemerintah dengan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Selanjutnya, di sini ada 4 komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan, yaitu salah satu kebijakan yang diberikan dalam penentuan kebijakan fiskal. Selanjutnya, kebijakan pengeluaran. Pengeluaran ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Selanjutnya, kebijakan investasi dan disinvestasi, yaitu agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Selanjutnya, yang terakhir, pengolahan utang atau surplus. Sini adalah apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintahan lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami kerugian atau defisit. Selanjutnya di sini ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran keseimbangan. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilisasi anggaran otomatis. Dan yang keenam, pengelolaan anggaran. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Dan yang terakhir, pembangunan. Di sini juga ada ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Dan yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintahan jika diperlukan. Dan yang terakhir di sini ada instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Di sini ada 7. Yang pertama, jizah. Yang kedua, ghanimah. Dan yang ketiga, fa'i. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, kharaj. Yang keenam, nawaib. Dan yang ketujuh, amwal fala. Sekian, terima kasih video review dan tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.